Selamat datang di channel Ide Jun. Jangan lupa subscribe dan like. Sekarang kita akan membahas garis waktu peradaban Nusantara dari masa ke masa. Dari zaman purba, ekspansi Cina ke daratan Asia Tenggara sampai Nusantara. Peran India mendirikan kerajaan di Nusantara. Dan masih banyak lagi materi penting yang cukup menarik. Jadi tonton sampai akhir biar kita ndak gagal paham. Baik, sekarang kita mulai. Garis waktu peradaban Nusantara. Menurut penelitian antropologi von Koningswald, geologi van Bemmelen, menjelaskan bahwa semua bangsa-bangsa ras Nusantara ini berasal dari satu keturunan. Generasi manusia purba tertua dan pertama yang muncul di muka bumi ini, yaitu manusia purba generasi Meganthropus Paleonusantaraicus dan generasi-generasi hominid dan homo lainnya pada masa 1-4 juta tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan fosil yang tersebar di seluruh Nusantara. Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki manusia Jawa, menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada masa antara 2 juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Tahun 20.000 sampai 2000 sebelum Masehi. Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba sekitar 2000 sebelum Masehi, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Hubungan laut antara dunia barat dan dunia timur sudah terjalin ribuan tahun yang lalu melalui jalur pelayaran dan perdagangan lewat Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sunda, sampai di Laut Cina Selatan. Pada zaman dahulu kala sampai abad ke-14 Masehi, semenanjung Malaya masih merupakan tanah daratan kering, memanjang sampai di ujung wilayah Belitung. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih menyatu. Pelabuhan Palembang masih terletak di tepi laut terbuka luas, begitu pula pelabuhan Jambi di Muara Tembesi yaitu Muara Sungai Batanghari, masih terletak di tepi pantai laut terbuka Selat Malaka. Gunung Muria Jepara di Jawa Tengah masih merupakan pulau terpisah dari daratan Pulau Jawa. Pada periode ini kerajaan-kerajaan besar dan kecil Nusantara telah menyebar ke seluruh Nusantara. Orang asing pertama di Nusantara, tahun 1500 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Pelabuhan sangat berperan pada masa ini. Pelabuhan yang terkenal pada masa itu berada di Pulau Sumatera, di antaranya Pelabuhan Singkil di Batak, Pelabuhan Sorkam dan Pelabuhan Natal. Bahkan Raja Nabi Sulaiman mengutus orang-orang Indonesia dari Sidon ke Singkil untuk membeli kamper atau kapur barus di Singkil, ke Mungkur membeli kemenyan, karena kemenyan sangat digemari oleh penduduk negeri-negeri di Timur Tengah dan Mesir kuno. Sedangkan Pelabuhan Natal sangat banyak ekspor emas, sampai didatangi oleh pedagang-pedagang bangsa Poenesia sebelum zaman Romawi dan sebelum zaman Yunani. Daerah pertambangan emasnya ialah Mandailing di Tanah Batak Selatan. Catatan, tahun 100 sebelum Masehi, orang Persia pertama datang di Nusantara, di daerah pantai Aceh Utara. Tahun 22 sebelum Masehi, orang Cina pertama datang di Nusantara, di daerah Kalimantan Utara. Tahun 78 Masehi, orang Hindu pertama datang di Nusantara, di daerah pantai Aceh Utara. Tahun 1000 sebelum Masehi, migrasi Cina ke daratan Asia Tenggara. Zaman dinasti Zhou 1122 sebelum Masehi. Suatu suku bangsa Mongoloid yaitu suku bangsa Shan, terdesak oleh suku-suku bangsa Cina dan bermigrasi ke daerah-daerah daratan Asia Tenggara di sebelah selatan. Di sana mereka berasimilasi dengan suku-suku bangsa pribumi asli seperti Karen, Senoi, Meo, Munda, Sakai, dan lain-lainnya. Suku-suku bangsa pribumi ini tergolong ras Nusantara,
yang oleh orang Barat disebut Austronesia, dan sejak 600.000 tahun dahulu kala telah bermigrasi ke sana, menjadi penduduk penghuni pertama di kawasan daratan Asia Tenggara. Pada masa jauh terlebih dahulu sebelum munculnya manusia purba Cina Mongoloid Pekinensis atau Sinanthropus di dunia. Sejak terjadinya asimilasi suku bangsa Shan dengan suku-suku bangsa pribumi itu, maka mulailah muncul kerajaan-kerajaan baru di kawasan daratan Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Siam, Kerajaan Shan Paocha atau Kamboja, dan Kerajaan Shan Paonam yang kemudian disebut Champa. Tahun 210 sebelum Masehi. Migrasi Cina ke Teluk Tonkin. Zaman Dinasti Qin. Tahun 246 sampai 210 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huangdi di lembah Sungai Kuning menaklukkan, menguasai dan mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu negara besar Cina. Mereka yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Kaisar Qin. Sebagian dari mereka bermigrasi ke negeri-negeri di sekelilingnya. Sebagian penduduk yang bermigrasi itu meresap masuk menjara ke daerah-daerah di sekitar Teluk Tonkin, yaitu wilayah Hoa Binh dan Dong Son Do Annam yang sekarang disebut Vietnam. Mereka mendirikan perkampungan dan orang Cina itu bercampur dengan suku-suku bangsa pribumi. Tahun 100 sebelum Masehi, Cina menyerbu dan menjajah daerah Teluk Tonkin. Zaman Dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Bangsa Cina dari negeri Cina menyerbu, merampok, membunuh dan kemudian menjajah daerah-daerah kawasan Teluk Tonkin, yaitu negeri-negeri di kawasan Annam dan Kamboja. Terjadi lagi migrasi besar-besaran penduduk dari negeri Cina ke daerah-daerah yang direbutnya itu, dan mereka bertinggal di sana membangun perkampungan. Teluk Tonkin dan sekitarnya dijajah oleh negeri Cina. Tahun 100 Masehi, agama Buddha masuk ke negeri Cina. Zaman Dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi. Pada tahun 64 Masehi, orang India membawa agama Buddha masuk ke Cina lewat jalur darat Asia. Pada tahun 100 Masehi, Kaisar Han Wuti menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi di negeri Cina. Agama Buddha berlangsung sampai akhir zaman Dinasti Tang, tahun 618 sampai 906 Masehi. Tahun 100 sampai 400 Masehi. Kerajaan Funan atau Phnom Penh. Zaman akhir Dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Kerajaan Funan yang berdiri pada awal abad kedua Masehi, meliputi kawasan Kamboja, Siam dan semenanjung Malaya bagian utara, mengusir penjajah Cina dari kawasan Teluk Tonkin. Kapal-kapal perang dan bajak-bajak laut Cina dihancurkan. Tetapi orang-orang Cina tetap bercokol di sana dalam dan ikut hidup bernaung di bawah pemerintahan Kerajaan Funan. Kemudian abad kelima, Kamboja melepaskan diri dari Kerajaan Funan dan mendirikan kerajaan sendiri. Tahun 100 sampai 200 Masehi, ekspansi Cina ke Nusantara. Negeri Cina meluaskan ekspansinya ke Nusantara. Zaman akhir Dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Negeri Cina mulai mengembangkan ekspansi penjajahannya ke kawasan Kepulauan Nusantara, berpangkalan di Kuantung yang sekaligus dijadikan pusat bandar dan pelabuhan perdagangan di Cina Selatan. Dikirimkan ekspedisi-ekspedisi kapal dagang, kapal perang dan perampok bajak laut Cina ke Taiwan, daerah-daerah Filipina, ke daerah Kalimantan sebelah utara, Laut Cina Selatan, Teluk Siam, Kalimantan Barat, semenanjung Malaya sampai masuk ke Selat Malaka. Sementara orang Cina ada yang menyasar terdampar ke daerah Minahasa di Sulawesi Utara. Di tempat-tempat pelabuhan dagang, ekspedisi Cina itu menurunkan orang-orang Cina untuk menetap di sana sebagai pedagang. Mereka bertinggal dalam perkampungan Cina yang disebut pecinaan.
Banyak barang-barang hasil perdagangan dan hasil perampokan atau perampasan bajak laut Cina mengalir ke Kuantung yang di waktu sebelum itu hanya menjadi pusat penampung perdagangan transit saja. Bahan dan barang perdagangan itu dari Kuantan masuk ke pedalaman negeri Cina, dan sebagian dari Peking diperdagangkan ke negeri-negeri di Asia Tengah sampai ke negeri-negeri di wilayah Romawi, melalui jalan darat atau jalan sutera di Asia Tengah. Keadaan Nusantara sampai tahun 1000-an. Sekitar tahun 100, Kerajaan Vipantara atau Jawa Dwipa dilaporkan oleh cendekiawan India berada di Jawa dan Sumatera. Aji Saka memperkenalkan sistem penulisan ke Jawa berdasarkan skrip dari India Selatan. Raja-raja Hindu menguasai daerah sekitar Kutai di Kalimantan. Kerajaan Langasuka didirikan di sekitar Kedah di Malaya. Tahun 130-an. Berdirinya Kerajaan Salakanagara di Jawa Barat. Pendirinya adalah Dewa Warman, yang awalnya adalah duta besar dari India yang dikirim ke sana. Beliau dijadikan menantu oleh Aki Tirem selaku kepala kampung masa itu. Nama istri Dewa Warman adalah Pewahaci Larasati. Raja Tapura sebagai pusat pemerintahan ibu kota Salakanagara dari Dewa Warman ke-1 sampai ke-8. Menurut sumber lain, mengatakan bahwa dari keturunan dari kerajaan Salakanagara yang nantinya menyebar di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera dan mendirikan kerajaan. Termasuk Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Kutai di Kalimantan dan Majapahit. Tahun 358. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman menantu Dewa Warman ke-8. Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah. Ia sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Jayasingawarman dipusatkan di tepi Kali Gomati, sedangkan putranya di tepi Kali Chandrabaga. Tahun 363. Kerajaan Indraprasta yang terletak di Cirebon Selatan dekat Gunung Ceremai didirikan oleh Sang Maharesi Santanu. Beliau dari daerah Sungai Gangga India dan masih memiliki tali kekeluargaan dengan Dewa Warman ke-8. Sang Maharesi Santanu beserta para pengikutnya meninggalkan negeri asalnya untuk menyelamatkan diri dari kerajaan pasukan Samudragupta Maurya. Ia singgah di Sri Lanka dan Benggala, baru kemudian menuju Jawa Barat, yang pada waktu itu merupakan Salakanagara yang diperintah oleh Dewa Warman VIII. Santanu membangun sebuah desa di tepi Kali Cirebon, yang diberinya nama Indraprahasta. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Maharesi Santanu menjadi raja yang pertama dengan gelar Prabu Resi Indraswara Sakala Kertabuwana. Tahun 397. Ibu kota kerajaan baru dibangun di daerah yang lebih dekat ke pantai oleh Maharaja Purnawarman Raja Tarumanagara ketiga. Ibu kota kerajaan baru tersebut dinamai Sundapura. Pertama kalinya nama Sunda digunakan. Tahun 398 sampai 399. Jayasatya Nagara menjadi penerus Maharesi Santanu di Kerajaan Indraprasta. Jayasatya Nagara menjadi raja kedua Indraprahasta. Dia adalah putra sulung dari Permaisuri Indari. Pada tahun 399 Masehi, Jayasatya Nagara harus mengakui kekuasaan Sri Maharaja Purnawarman dari Tarumanagara. Sejak itulah Indraprahasta menjadi bawahan Tarumanagara. Tahun 417, Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Chandrabaga, Kali Bekasi, sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sekitar tahun 425, agama Buddha sampai di Sumatera. Kebudayaan Indonesia sudah terbentuk kompleks pada masa ini tetapi catatan tertulis masih kurang, karena hanya dilakukan di daun palem yang tidak bertahan lama.
Catatan tentang kerajaan Sumatera dan Jawa berasal dari Cina, karena mereka dikirim sebagai duta negaranya ke sana. Arab Persia, bahkan Yunani sudah mengetahui hal itu. Pengetahuan kita kebanyakan hanya berdasarkan bangunan dan prasasti. Dan pada masa itu, bangunan besar telah terbentuk. Peraboyan bagus telah ada. Musik dan tarian tradisional juga sudah ada. Sekitar tahun 500, awal kerajaan Sriwijaya di dekat Palembang. Tahun 526, Manik Maya, menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagrek antara Bandung dan Limbangan, Garut. Putra tokoh Manik Maya ini tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumangara dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Sekitar tahun 600, kerajaan Melayu berkembang sekitar Jambi, di Sumatera. Catatan Cina dari masa ini menunjukkan kerajaan-kerajaan di Jambi dan Palembang di Sumatera, dan 3 kerajaan di Jawa. Kerajaan sebelah barat berhubungan dengan prasasti Tarumanegara, kerajaan di bagian tengah disebut Kalinga, dan kerajaan sebelah timur dengan ibu kota mungkin di dekat Surabaya atau Malang. Tahun 612, Cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh. Van der Melen mengemukakan tentang adanya 3 kerajaan Galuh, antara lain sebagai berikut. 1. Galuh Purba, Galuh Lama, yang berpusat di daerah Ciamis, Jawa Barat. 2. Galuh Utara, Galuh Baru sama dengan Galuh Lor sama dengan Galuh Luar, yang berpusat di daerah Dieng. 3. Galuh yang berpusat di Denu, Tasikmalaya. Tahun 669, Linggawarman, Raja Tarumanagara kedua Belas wafat, kerajaan Tarumanegara merosot pada masa pemerintahannya. Beliau digantikan oleh menantunya, Sang Tarusbawa. Sang Tarusbawa berupaya mengembalikan kejayaan Tarumanagara seperti ketika pemerintahan dipegang oleh Purnawarman. Sang Tarusbawa lahir dan dibesarkan di Sundapura, kota Sunda, bekas ibu kota Tarumanagara. Tindakan pertama, Sang Tarusbawa merubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, mengambil nama kota kelahirannya yang waktu itu berfungsi dari sebutan Sundapura menjadi Sunda Sembawa, Tanah Kabuyutan. Tindakannya tersebut dimanfaatkan oleh Sanguretikan Dayun untuk memerdekakan kerajaan Galuh dari kekuasaan kerajaan Sunda. Sekitar tahun 670, seorang pengembara Cina mengunjungi Palembang, ibu kota Sriwijaya. Candi Hindu dibangun di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Sekitar masa ini, kerajaan Sunda pertama bangkit setelah berakhirnya kerajaan Tarumanegara. Sekitar tahun 686, Sriwijaya mengambil alih kerajaan Melayu di Jambi, dan mengirim pasukan ekspedisi melawan kerajaan di Jawa. Batu bertulis tertanggal 683 dan 686 dari Sumatera Selatan dan Bangka menggambarkan kegiatan militer Sriwijaya melawan Melayu dan Jawa. Batu tersebut adalah tulisan-tulisan Malayo-Polinesia tertua yang diketahui. Sekitar tahun 700, Kerajaan Suwawa berkembang di Sulawesi Utara. Sriwijaya telah menaklukkan Kedah, di Semenanjung Malaya. Sekitar tahun 732, Sanjaya mendirikan Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah. Sekitar tahun 770, Raja Sailendra, Vishnu, atau Dharmatunga, mulai membangun Borobudur. Awal kegiatan pembangunan di Prambanan. Tahun 782, Raja Sailendra, Vishnu dilanjutkan oleh Indra atau Sang Ramadanamjaya. Sekitar tahun 790, Kerajaan Sailendra menyerang dan mengalahkan Chenla, sekarang Kamboja, menguasai Chenla selama sekitar 12 tahun. Sekitar 812, Raja Sailendra, Indra dilanjutkan oleh Samaratungga. Sekitar tahun 825, Borobudur selesai dibangun, di bawah kekuasaan Samaratungga. Sekitar 835, Samaratungga meninggal.
Putranya Balaputra direbut tahtanya oleh mertua saudarinya, Patapan dari Wangsa Sanjaya, yang menggantikan agama Buddha di Jawa dengan Hindu. Sekitar 838, Patapan dilanjutkan oleh putranya Pikatan, atau Jatiningrat. Tahun 846, Kerajaan Tidore dikunjungi oleh utusan Khalifah Al-Mutawakkil dari Baghdad. Sekitar tahun 850, Pikatan mengalahkan pasukan Balaputra, kemudian mengundurkan diri dari tahta untuk menjadi petapa. Dia dilanjutkan oleh Kayuwani, Balaputra, yang berhak atas tahta Sailendra, melarikan diri ke Sumatera dan mengambil kekuasaan di Srivijaya. Raja Warmadewa menguasai Bali. Pada sekitar masa ini kita memiliki versi Ramayana dalam bahasa Jawa kuno. Pengerjaannya cukup rumit, dan mungkin ada pengerjaan semacam ini sebelumnya yang tidak berhasil. Tahun 898, Raja Sanjaya, Balitung mengambil kekuasaan di Jawa Tengah. Batu bertuliskan tentang Raja Balitung merupakan yang pertama menyebutkan Mataram di Jawa Tengah. Tahun 910, Raja Sanjaya, Daksa meneruskan Balitung di Mataram. Dia mulai membangun candi Hindu yang besar di Prambanan. Tahun 919, Raja Sanjaya, Tulodong meneruskan Daksa, berkuasa sampai 921. Tahun 924, Raja Sanjaya, Wawa mengambil tahta Mataram, berkuasa sampai 928. 929, Raja Sanjaya, Empu Sindok mengambil kuasa. Dia memindahkan pemerintahan dari Mataram ke Jawa Timur, dekat Jombang. Letusan besar Gunung Merapi pada tahun 928 atau 929 menjadi alasan Raja Mataram pindah ke timur. Tahun 947, Sri Isana Tunggawijaya, putri Empu Sindok, meneruskan Empu Sindok sebagai penguasa di Jawa Timur. Raja Udayana dari Bali, ayah Airlangga, lahir tahun 985. Dharma Vamsa menjadi Raja Mataram dan memerintahkan penerjemahan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa. Ia menaklukkan Bali dan menemukan tempat tinggal di Kalimantan Barat. Tahun 992, Raja Chulamani Varmadeva dari Srivijaya mengirimkan duta besar ke Cina untuk meminta perlindungan terhadap pasukan Dharma Vamsa dari Jawa. Tahun 1006, Srivijaya menyerang dan menghancurkan ibu kota Mataram. Istananya dibakar, dan Dharmava Mesa terbunuh. Airlangga, 15 tahun, melarikan diri. Beberapa tahun kekacauan terjadi di Jawa Timur setelahnya.